Gimana caranya manusia bisa keliling dunia sebelum GPS, sebelum peta digital, dan mereka nggak nyasar? Jawabannya ternyata udah ada sejak ribuan tahun lalu. Nah, di video ini kita akan ngebahas asal-usul kompas dari penemuan sederhana di Tiongkok kuno sampai jadi alat vital penaklukan dunia. Buat kamu yang suka sejarah, teknologi kuno, atau cuma penasaran kenapa jarum kompas selalu nunjuk ke arah utara, nah video ini cocok buat kamu. Dukung channel ini sampai 100.000 subscribe. Sebelum manusia tahu benua apa itu Amerika, sebelum Vasco dan Gama menyeberangi samudra, bahkan sebelum orang Eropa sadar ada dunia di timur, manusia sudah menemukan cara untuk tahu arah, yaitu kompas. Tapi jangan bayangkan kompas bulat ya, dengan jarum merah yang mutar-mutar. Kompas pertama bukan buat pelayaran. Di Tiongkok sekitar abad kedua sebelum Masehi, kompas digunakan untuk Feng Shui, yaitu ilmu penata ruang dengan arah energi itu. Kompas pertama disebut Sinan, berupa sendok dari batu magnetik yang diletakkan di atas piringan perunggu. Arah sendok itu menunjukkan ke selatan, bukan utara, karena budaya Tiongkok memuliakan arah selatan, yaitu tempat kaisar menghadap saat naik tahta. Keren banget ya. Bahkan arah pun punya nilai budaya. Tapi tunggu dulu, ada satu momen dramatis dalam sejarah dunia di mana kompas bukan cuma alat navigasi, tapi menjadi alat penentu hidup dan mati dalam peperangan. Dan momen itu justru terjadi ribuan kilometer dari tempat kompas ditemukan. Kita bahkan bahas di akhir video ini. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana alat Feng Shui bisa nyasar ke kapal-kapal penjajah dunia? Jawabannya yaitu, waktu sekitar abad ke-9 sampai ke-11 Masehi, para pelaut Tiongkok mulai menyadari satu hal, yaitu magnetik selalu menunjuk arah tetap. Mereka mulai bereksperimen dengan kompas basah, jarum magnetik yang ditaruh di atas daun yang mengambang di atas air. Ini revolusioner. Kalian bayangkan saja, saat cuaca buruk, matahari, dan bintang gak kelihatan, para pelaut buta arah, tapi dengan kompas, mereka bisa terjun maju. Gak heran dinasti Song di abad ke-11 udah pakai kompas di pelayaran samudra terbuka. Teknologi ini perlahan menyebar. Bagaimana caranya menyebar? Lagi-lagi lewat jalur perdagangan dan peperangan. Kompas sampai ke dunia Islam lewat jalur sutra, lalu masuk ke Eropa lewat jalur Mediterania, dan disinilah ceritanya makin gila. Di Eropa pada abad ke-13 dan 14, kompas jadi semacam cheat code. Bangsa-bangsa seperti Portugis, Spanyol memanfaatkan teknologi ini untuk menaklukkan dunia. Ya, setidaknya mereka masuk ke arah penjelajahan besar, yaitu Age of Exploration. Christopher Columbus nggak akan bisa nemuin benua Amerika secara tidak sengaja. Itu semacam apa ya, nggak mungkin lah. Tanpa kompas, Vasco dan Gama gak akan bisa nembus Samudra Hindia tanpa arah yang pasti. Dan Ferdinand Magellan gak akan bisa muterin dunia kalau cuma ngandalin bintang. Tapi kompas juga punya sisi gelap. Setiap arah yang ditunjuk kompas bisa berarti satu koloni baru, satu suku yang dijajah, satu bangsa yang dipaksa tunduk. Dan ironisnya, alat petunjuk arah ini bukan cuma bawa kemajuan, tapi juga penderitaan. Kalian pernah berpikir tidak, seandainya kompas nggak pernah ditemukan, gimana sejarah dunia bisa beda total? Sekarang kita bakal bahas teori ilmiahnya sedikit. Nah, kompas bekerja karena bumi punya medan magnet alami. Inti bumi menghasilkan arus listrik yang menciptakan medan magnet. Jarum kompas yang dimagnetisasi akan selalu tertarik kutub utara magnetik, yang nggak selalu sama dengan kutub arah geografis. Dan apakah kalian tahu, kutub magnetik itu bergerak setiap tahun. Kutub utara magnetik bergeser sekitar 50 km, artinya kompas nggak selalu 100% akurat secara geografis, tapi tetap jadi alat navigasi paling stabil selama ribuan tahun. Istilah penting yaitu deklinasi magnetik, yaitu sudut antara utara magnetik dan utara geografis. Pelaut zaman dulu harus tahu ini biar nggak nyasar ke kutub utara. Sampai sekarang pun, walaupun kita punya GPS, kompas tetap dipakai terutama di militer, survival, dan ekspedisi. Karena teknologi bisa gagal, tapi magnet bumi masih bisa dipercaya. Nah, ingat di awal video tadi,
yaitu cerita soal momen dramatis kompas yang menyelamatkan hidup. Ya, ini terjadi saat Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1943, pasukan sekutu kehilangan arah di hutan Papua karena alat komunikasi rusak dan cuaca buruk. Kemudian kompas manual jadi satu-satunya alat navigasi. Kemudian mereka pun jalan ratusan kilometer melewati rawa dan hutan, hanya berbekal jarum magnet kecil. Dan hasilnya, mereka berhasil lolos dari penyergapan Jepang dan menyelamatkan pasukan yang lebih besar. Tanpa kompas, bisa jadi cerita hari itu selesai dengan tragedi besar. Dari Feng Shui ke kolonialisme ke penyelamatan Perang Dunia II, kompas bukan cuma alat kecil, dia saksi bisu penentu arah sejarah manusia. Oke, mungkin segitu saja dulu. Kompas mungkin kecil, tapi dampaknya sangat besar. Dia bukan cuma petunjuk arah, tapi membawa manusia ke masa depan, dan kadang juga kehancuran. Tapi pilihan arahnya ada di kita. Kalau kamu punya pandangan lain soal alat sederhana yang ubah dunia ini, tulis di kolom komentar ya. Maaf kalau ada kekurangan info dan ada misinformasi. Jika kalian tertarik video seperti ini, jangan lupa subscribe di video titik pembahasan. Terima kasih.